Kamu ngapain sih ngadu-ngadu ke orang? Aku nggak ngadu, Mas. Maksud kamu apa sih? Jangan bohong, kenapa semua orang jadi sok tahu soal rumah tangga kita? Aku cuma... Sekarang kau jadi bahan gibah, semua itu gara-gara kamu. Harusnya kamu paham, bukan malah marah-marah. Kamu nggak pernah peduli kalau selama ini aku sering kelaparan. Aku nggak pernah kamu nafkahin. Aku butuh makan yang layak, Mas. Hahaha, nih makan nasi sama garam lagi, cocok kan sama badan kamu yang kurus kering? Aku kurus karena kamu, Mas. Kamu pelit sampai ngebiarin aku tiap hari makan makanan kayak gini, sedangkan kamu makan enak di luar. Oh, berani ya kamu sekarang sama aku? Kenapa kamu berubah, Mas? Aku minta uang belanja, kamu marah. Aku minta makan, kamu hina. Terus aku harus gimana? Ya jangan manja. Aku bukan manja, aku tersiksa hidup di sini. Udahlah, aku capek debat. Kalau jadi istri cuma buat disiksa, aku capek, Mas. Aduh, ini udah jam berapa ya? Kayaknya aku telat lagi hari ini. Mas Farhan, tunggu sebentar, aku mau ngomong. Apaan lagi sih? Aku lagi buru-buru. Jangan bikin aku makin telat. Di rumah beras sudah tinggal sedikit, lauk juga udah habis dari kemarin. Aku cuma mau minta uang belanja, Mas. Uang belanja lagi? Kamu pikir nyari duit itu gampang? Aku nggak minta banyak kok, yang penting ada buat makan. Dari kemarin aku cuma masak seadanya. Ya udah, hari ini juga makan seadanya. Aku aja belum gajian. Kamu tuh nggak bisa ngerti kondisi aku ya? Tapi di rumah udah nggak ada lauk sama sekali. Masa aku harus makan nasi sama garam lagi? Badan aku udah lemes banget. Udah jangan drama. Istri itu harus bisa nerima keadaan. Jangan dikit-dikit ngeluh. Orang lain juga banyak yang susah. Kamu masih mending ada nasi. Aku cuma minta uang buat makan yang layak, Mas. Masa kamu nggak bisa kasih, Mas? Hahaha, masih ada nasi dan garam. Berarti kamu masih bisa hidup. Jadi kamu nggak usah lebay. Udah ah, aku berangkat dulu. Jangan ngeluh terus. Capek dengernya. Kenapa kamu jadi pelit gini sih, Mas? Aku lapar. Mau cari apa, Neng? Kangkungnya nih masih seger-seger. Bu, harga kangkungnya berapa? 5.000 satu ikatnya. Mau ambil berapa? Itu kalau setengah bisa nggak, Bu? Lah, setengah gimana? Segini aja udah murah, Neng. Iya Bu, maaf. Nanti aku balik lagi deh, soalnya uangnya kurang. Ikannya mbak, silakan. Pak, ikan kembungnya kalau 1 ekor aja berapa harganya, Pak? Waduh, 1 ekor ya? Orang biasanya beli kiloan mbak. Tapi ya udah gak apa-apa. 1 ekor saya kasih harga 5.000 aja. Oh, 5.000 ya, Pak. Aku nggak jadi deh, soalnya uang aku nggak cukup. Itu orang beneran niat beli atau mau tahu harga doang sih? Aneh banget. Amel, kok sendirian? Lagi belanja apa nih? Bu Yuni, aku cuma jalan-jalan aja, Bu. Sekalian lihat-lihat. Jalan-jalan, kok ke pasar? Emang gak belanja? Enggak, soalnya stok sayur sama lauk di rumah masih ada. Kalau gitu aku duluan ya, Bu.
Uang 2.000 nggak cukup beli apapun. Terpaksa deh aku cuma makan nasi sama garam. Ya udah nggak apa-apa, makan ini aja. Yang penting perut aku nggak keroncongan terus. Aduh, nggak ada rasanya, jadi bikin mual. Tapi kalau nggak dimakan, aku kelaparan. Kamu ngapain sih? Lama banget di dapur. Aku lagi makan. Hahaha, makan apa itu? Nasi sama garam doang. Pantesan badan kamu makin kurus, kayak nggak keurus. Aku makan ini karena nggak ada uang buat beli lauk, Mas. Lihat tuh, rambut berantakan, badan tinggal tulang, dekil, malu-maluin. Aku juga kalau punya uang mau banget kerawat diri, tapi aku nggak punya pilihan. Buat makan aja nggak ada. Ini aja aku cuma bisa makan nasi sama garam. Hah, alasan. Orang lain juga bisa masak yang aneh-aneh dari bahan seadanya. Bahan seadanya itu apa, Mas? Di rumah nggak ada apa-apa, uang juga nggak ada. Kamu juga tiap aku minta uang nggak pernah dikasih. Kamu jangan nyalain aku terus. Kamu aja yang nggak bisa memanage diri sendiri. Masa jadi istri badannya kayak orang sakit gini? Aku cuma pengen kamu ngerti, Mas. Aku bukan gak mau ngerawat diri, tapi kamu yang pelit sama istri sendiri. Ya ampun, badan aku rasanya lemes banget. Amel, lagi beres-beres ya? Iya, Bu. Abis pada belanja ya? Iya Mel, kok kamu kelihatan makin kurus sih? Bajunya jadi kebesaran gitu. Masa sih, Bu? Enggak kok. Perasaan aja kali. Kamu sakit apa gimana? Mukanya pucet banget loh. Enggak kok, Bu, aku sehat. Cuma lagi kurang nafsu makan aja. Kurang nafsu makan kok sampai sekurus ini. Kamu udah ke dokter belum? Belum, Bu. Nanti juga gemuk lagi. Gak perlu khawatir gitu ah. Tapi kayaknya kamu juga sekarang jarang ke warung deh. Biasanya belanja kalau pagi. Iya, Mel. Aku bukan mau ikut campur, tapi sebagai tetangga kami khawatir kamu ada masalah ya sama suami. Aku baik-baik aja kok, Bu. Mungkin cuma kecapean ngurus rumah. Biasalah, namanya juga ibu rumah tangga. Kalau ada apa-apa jangan dipendam sendiri ya, Mel. Cerita aja. Makasih ya, Bu. Aku beneran gak apa-apa kok. Ya udah kalau gitu kita pamit dulu ya. Aku sebenarnya pengen cerita, tapi Mas Farhan pasti marah kalau ada orang tahu soal sikap dia ke aku. Tuh kan, lapar lagi. Amel, sini bentar. Temen aku mau kenalan. Iya, Mas. Ini istri kamu, Han? Iya, ini dia. Gimana menurut kamu? Kurus banget kan? Badannya cuma tinggal tulang. Jangan gitu ya ngomongnya. Mungkin lagi kurang sehat. Dia mah emang gitu. Nggak bisa ngurus diri. Badan makin kurus, bau keringat pula. Mas. Aku ngomong fakta loh. Masa aku harus bohong di depan teman sendiri? Han, ya nggak gitu juga ngomongnya. Itu istri kamu. Santai aja, aku kan cuma bercanda. Tapi ya jujur aja ya, kalau dibawa ke acara aku suka malu sendiri. Farhan, cukup, itu keterlaluan. Maaf, Pak. Aku ke dapur dulu.
Farhan, serius deh, kamu keterlaluan. Cara ngomong ke istri kamu itu nggak benar. Ah, lebay. Dia itu emang harus digituin biar sadar diri. Punya istri malu-maluin banget sih. Kok aku jadi kayak gini ya sekarang? Pantes aja Mas Farhan ngehina aku di depan temennya. Tapi dulu kamu selalu bilang aku cantik, Mas. Dulu kamu bangga gandeng aku kemana-mana. Ternyata semuanya udah berubah ya. Sekarang aku dibilang dekil, kurus, dibilang malu-maluin. Padahal aku kesiksa karena nggak dinafkahin dengan layak sama suami sendiri. Andaikan kamu paham posisi aku, Mas. Aku bukan gak mau ngerawat diri. Aku cuma gak punya uang sampai aku jadi kayak gini. Aku sering kelaparan aja, kamu gak pernah mau tahu kan, Mas? Sekalinya makan cuma nasi sama garam, tapi tiap hari aku makan makanan yang gak bergizi. Kalau aku sakit pun mungkin kamu gak bakal peduli sama aku, Mas. Apa aku yang salah? Apa aku emang gak layak diperlakukan kayak manusia? Aku kangen sama diri aku yang dulu. Aku capek hidup menderita kayak gini. Ya Allah, kalau aku gak sanggup lagi, tolong kasih aku jalan. Maaf ya, dari tadi aku perhatiin kamu. Kalau boleh tahu kamu kenapa, Nak? Mukamu kok pucat banget. Gak apa-apa, Bu. Tapi kamu kelihatan lagi sedih. Cerita aja, siapa tahu aku bisa bantu. Aku capek, Bu. Aku tiap hari dihina, dibilang kurus, dibilang dekil. Padahal selama beberapa minggu ini aku gak pernah dikasih nafkah. Aku cuma dikasih makan nasi sama garam. Nasi sama garam? Iya, Bu. Aku minta uang belanja pun gak pernah dikasih. Alasannya selalu bilang belum ada. Astagfirullah, kok tega banget? Itu bukan hal sepele. Kamu ditelantarkan namanya. Kenapa kamu diam aja? Aku gak berani ngomong ke siapapun. Aku takut dibilang istri durhaka karena ngebuka aib suami sendiri. Durhaka itu kalau kamu berbuat salah. Ini kamu dizolimi, Nak. Aku bingung harus gimana. Tapi aku ngerasa gak dianggap manusia lagi sama suami. Kamu gak boleh diam terus. Kamu berhak hidup layak. Kalau kamu terus kayak gini, badan kamu bisa hancur. Aku takut, Bu. Aku ngerasa makin hari makin lemah. Sekarang gini aja, kamu ikut aku pulang. Kita makan dulu. Enggak, Bu. Enggak, aku nggak enak. Jangan ngerasa gak enak. Aku ikhlas. Kamu butuh makan. Makan ya, Mel. Jangan sungkan. Ayo makan yang banyak. Aku sampai lupa rasa makanan begini, Bu. Astagfirullah. Kamu kenapa kuat banget sih selama ini? Kamu itu nyiksa diri kamu sendiri, tahu nggak? Maaf, Bu. Aku jadi ngerasa ngerepotin sampai numpang makan kayak gini. Kamu nggak ngerepotin kok. Udah makan aja biar kamu ada tenaga. Mel, denger ya. Kalau kamu tiap hari cuma nasi sama garam, itu namanya kamu ditelantarkan. Kamu bisa sakit. Kamu harus pergi dari rumah itu. Iya, aku juga udah capek karena sering banget disalahin, dibilang gak bisa ngerawat diri. Padahal buat bisa makan layak aja aku gak pernah. Jangan biarin siapapun bikin kamu ngerasa gak berharga. Kamu punya hak. Bu,
Kalau aku terus diem, apa aku salah? Yang salah itu orang yang nyakitin kamu. Nanti selesai makan kita pikirin solusinya. Makasih banyak ya, Bu. Aduh, pusing aku kalau di rumah. Istri makin hari makin kurus. Kurus kenapa? Sakit? Aku nggak tahu. Kayaknya malas ngerawat diri. Badannya aja dekil banget. Terus bau keringet. Kayak nggak pernah mandi. Kayaknya aku bakal malu deh kalau bawa dia keluar. Han, kamu ngomong gitu kok enteng banget sih. Dia istri kamu loh. Lah kenapa? Aku kan jujur. Kalian nggak tahu aja gimana keseharian dia. Aku kerja banting tulang. Istri ya harusnya bisa nyenengin suami, bukan bikin malu. Tapi ya tetap aja cara ngomong kamu kelewatan. Emang kamu nggak pernah mikir kenapa dia bisa kurus kayak gitu? Ya karena dia nggak bisa ngurus diri. Kamu emang udah ngasih makan yang benar buat dia? Ya makan apa yang ada. Yang ada itu apa? Kalau cuma nasi sama garam ya wajar istri kamu jadi kurus kering begitu. Tapi kalau bener cuma makan nasi sama garam, kamu keterlaluan sih. Kalian kok jadi nyerang aku? Kalian pikir gampang nyari duit? Hah, nyari duit susah, tapi nyakitin orang yang bergantung sama kamu itu keterlaluan. Maksud kalian apa sih? Jangan sok ngatur rumah tangga orang lain deh. Aku cuma ngingetin, jangan sampai nanti kamu nyesel. Nggak usah ikut campur, urus aja hidup kalian sendiri. Han, santai dulu. Udahlah, aku pulang aja. Kamu ngapain sih ngadu-ngadu ke orang? Aku nggak ngadu, Mas. Maksud kamu apa sih? Jangan bohong. Kenapa semua orang jadi sok tahu soal rumah tangga kita? Aku cuma... Sekarang kau jadi bahan gibah. Semua itu gara-gara kamu. Harusnya kamu paham, bukan malah marah-marah. Kamu nggak pernah peduli kalau selama ini aku sering kelaparan. Aku nggak pernah kamu nafkahin. Aku butuh makan yang layak, Mas. Hahaha, nih makan nasi sama garam lagi. Cocok kan sama badan kamu yang kurus kering? Aku kurus karena kamu, Mas. Kamu pelit sampai ngebiarin aku tiap hari makan makanan kayak gini, sedangkan kamu makan enak di luar. Oh, berani ya kamu sekarang sama aku? Kenapa kamu berubah, Mas? Aku minta uang belanja, kamu marah. Aku minta makan, kamu hina. Terus aku harus gimana? Ya jangan manja. Aku bukan manja, aku tersiksa hidup di sini. Udahlah, aku capek debat. Kalau jadi istri cuma buat disiksa, aku capek, Mas. Amel, ada apa kamu kesini? Aku mau lapor soal rumah tangga aku, Pak. Kamu nggak usah takut, ceritain aja apa adanya. Aku udah lama gak dikasih nafkah. Aku tiap hari cuma makan nasi sama garam. Nasi sama garam tiap hari? Iya, Pak. Kalau aku minta uang, aku dimarahin, dibilang manja. Terus aku dihina karena badan aku kurus. Padahal aku kurus karena kekurangan asupan. Astagfirullah, saya lihat sendiri kondisinya, Pak. Badannya lemas. Pas saya ajak makan, tangannya sampai gemeter. Ah, ini bukan masalah kecil. Ini penelantaran dan nggak bisa dibiarin. Aku udah coba sabar, Pak, tapi aku capek disalahin terus. Sabar itu ada batasnya, Mel. Kamu bukan boneka. Makanya saya temenin ke sini. Dia butuh perlindungan, Pak. Bu. Baik, nanti Farhan bakal saya panggil. Ini harus dibicarakan secara terbuka. Kalau dia marah gimana, Pak? Kamu jangan takut, ada kami. Makasih, Bu. Pak, aku cuma pengen hidup tenang.
Ini minum dulu biar kamu lebih tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah datang. Kita kumpul buat nyelesain masalah rumah tangga yang udah jadi perhatian bersama. Kita mau dengar penjelasan yang jujur dari kamu, Farhan. Aku nggak ngerasa ada masalah. Jujur aja, jangan ngelak. Kamu udah nyakitin Amel, istri kamu sendiri. Farhan, istri kamu cerita selama ini cuma makan nasi sama garam. Apa itu benar? Waduh, keterlaluan banget. Itu urusan rumah tangga. Tapi kamu udah lalai sebagai kepala keluarga. Kamu menelantarkan istri kamu sendiri. Kemata? Kalau benar istrinya cuma dikasih nasi sama garam. Kalau nggak mampu ngasih nafkah, jangan nikahin anak orang, Bang. Saya cuma ngajarin dia hemat. Salahnya di mana coba? Farhan, itu bukan soal hemat, itu penelantaran. Aku udah cukup sabar. Aku dihina, dibilang dekil, dibilang memalukan, dan perkataan kamu yang lainnya aku terima. Tapi aku capek. Aku nggak mau hidup kayak gini lagi. Di depan semua orang, aku minta kamu mentalak aku sekarang. Apa? Aku udah nggak bahagia hidup sama kamu, dan aku mau hidup normal. Keputusan ada di kalian berdua. Tapi tolong Farhan, hargai keputusan Amel demi kebahagiaan dia.